Abu Nawas menjual kebenaran. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa geram. Di kerajaannya, banyak orang yang suka berbohong, menyebar fitnah, dan berpura-pura menjadi orang suci demi keuntungan. Ia ingin mengajarkan rakyatnya bahwa kebenaran adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja sambil menyipitkan mata, "aku ingin engkau menjual kebenaran di pasar. Lihat berapa banyak orang yang ingin membelinya." Abu Nawas mengangguk tanpa bertanya. Ia tahu, perintah raja ini bukan sekadar tantangan, tapi ujian kebijaksanaan. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju pasar dengan membawa papan besar bertuliskan, "Di sini dijual kebenaran. Harga mahal. Tidak bisa ditawar." Orang-orang di pasar berhenti, membaca tulisan itu, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu gila!" teriak seorang pedagang kain. "Kebenaran itu bukan barang dagangan." "Tapi aku serius," jawab Abu Nawas. "Kebenaran bisa kau beli dariku, jika kau berani membayarnya." Seorang saudagar kaya yang angkuh mendekat. Ia merasa ingin mempermainkan Abu Nawas. "Berapa harga satu kebenaran?" tanyanya dengan nada meremehkan. "1 keping emas," jawab Abu Nawas. Orang-orang langsung heboh. 1 keping emas hanya untuk sebuah kata kebenaran. Namun si saudagar tersenyum sinis dan melemparkan 1 keping emas ke tangan Abu Nawas. "Katakan padaku kebenaran itu." Abu Nawas menatap tajam dan berkata, "Engkau bukan orang yang dicintai oleh para pelayanmu." Wajah saudagar itu langsung merah padam. "Apa maksudmu? Silakan pulang dan tanya sendiri. Itu kebenaran yang kau beli." Tertawa dan sindiran dari para pedagang tak bisa dia hindari. Saudagar itu pergi sambil mengumpat, dan sejak hari itu, ia memperlakukan para pelayannya dengan lebih hormat, karena ia akhirnya menyadari bahwa selama ini para pelayannya hanya takut, bukan hormat. Keesokan harinya, giliran seorang hakim datang. Ia penasaran dan ingin menguji Abu Nawas. Ia pun membayar 1 keping emas. "Aku ingin tahu satu kebenaran," katanya tegas. Abu Nawas menjawab, "Kadang, engkau memutuskan perkara bukan karena keadilan, tapi karena tekanan." Sang hakim terdiam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia tahu, kata-kata Abu Nawas benar. Ia berlalu dari pasar dengan wajah muram dan hari itu, ia tidak tidur. Hari demi hari, makin banyak orang datang dan membeli kebenaran. Ada yang tertawa, ada yang marah, dan tak sedikit yang pulang termenung. Akhirnya berita tentang penjualan kebenaran itu sampai ke telinga sang raja. Harun al-Rasyid pun memanggil Abu Nawas kembali. "Apakah benar kau berhasil menjual kebenaran kepada rakyatku?" "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas tenang. "Apa yang mereka lakukan setelah membelinya?" "Ada yang berubah, ada yang marah, tapi semua mulai berpikir, ternyata, kebenaran itu menyakitkan dan mahal." Raja Harun al-Rasyid tertawa puas. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Engkau telah mengajarkan pelajaran yang tak bisa diajarkan dengan pedang atau undang-undang." Sejak saat itu, rakyat mulai berhati-hati dengan kata-kata mereka. Mereka belajar bahwa kebenaran tidak selalu enak didengar, tapi selalu pantas untuk dihargai. Dan tak ada yang lupa papan besar di pasar yang pernah berdiri, "Di sini dijual kebenaran." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini ia membawa 2 papan. Satu bertuliskan, "Kebenaran murah," dan yang satu lagi tetap bertuliskan, "Kebenaran mahal, tidak bisa ditawar." Orang-orang mulai berkumpul lagi, penasaran. Salah satu pemuda yang sebelumnya tidak mampu membeli kebenaran mahal berkata, "Akhirnya kau sadar juga, Abu Nawas. Kebenaran tidak harus mahal." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Silakan pilih. Tapi ingat, murah belum tentu benar." Pemuda itu, dengan rasa bangga, mengambil 1 dirham dan berkata, "Berikan aku kebenaran murah." Abu Nawas menjawab, "Hidup ini sulit." Orang-orang tertawa. "Itu saja." "Ya," kata Abu Nawas. "Itulah kebenaran murah. Semua orang sudah tahu,
tapi jarang yang mau menerimanya. Tak lama, datang seorang perempuan tua. Ia tampak ragu, lalu mengeluarkan 2 keping perak dan berkata, "Berikan aku kebenaran yang sedang-sedang saja." Abu Nawas mengangguk. "Suamimu tidak selalu jujur padamu, tapi ia mencintaimu." Perempuan tua itu tertegun. Ia tak tahu harus senang atau marah. Namun air matanya mengalir perlahan, dan ia pergi tanpa berkata-kata. Hari-hari berlalu, banyak yang datang, dari rakyat biasa hingga para pejabat tinggi. Masing-masing menerima kebenaran yang sesuai dengan keberaniannya membayar. Kebenaran itu kadang berupa pujian yang pahit, kadang sindiran yang jujur, dan kadang peringatan yang menyentuh hati. Namun tidak semua orang senang. Suatu hari, sekelompok orang kaya yang tersinggung karena merasa dibuka aibnya, mendatangi pasar untuk menghadang Abu Nawas. "Kau membuat orang-orang membicarakan kami," teriak salah satu dari mereka. "Kau menghina kami dengan kebenaranmu yang penuh racun." Abu Nawas berdiri tenang. "Aku hanya menjual apa yang kalian beli. Kami minta agar kau berhenti. Kebenaranmu hanya menimbulkan masalah." Abu Nawas menatap mereka satu persatu. "Jika kebenaran membuatmu resah, mungkin yang perlu diperbaiki bukan kebenarannya, tapi dirimu." Mereka marah dan mengadukan Abu Nawas kepada Raja Harun al-Rashid. Namun sang raja hanya tertawa. Kalau mereka takut pada kebenaran, biarkan mereka hidup dalam kebohongan. Tapi kerajaan ini akan selalu butuh satu orang gila yang menjual kebenaran di pasar. Setelah kejadian itu, Abu Nawas mengubah papan ketiganya. Kali ini bertuliskan, "Kebenaran bisa menyakitkan, tapi tidak pernah salah tempat." Orang-orang mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membeli kebenaran, tapi mulai merenungi diri sebelum membuka mulut. Pasar yang dulunya penuh gosip mulai sepi dari fitnah. Kebenaran yang dulu ditakuti, kini mulai dicari. Abu Nawas tetap berdiri di sudut pasar, dengan senyum tipis dan mata yang tajam, menjual sesuatu yang tak bisa disentuh tapi bisa mengubah hati kebenaran. Suatu pagi yang dingin, Abu Nawas tiba di pasar lebih awal dari biasanya. Ia tidak membawa papan seperti biasa, melainkan sebuah cermin besar yang ia letakkan di atas meja sederhana. Orang-orang mulai berdatangan, penasaran melihat perubahan itu. Di bawah cermin itu, Abu Nawas menulis, "Ini adalah kebenaran yang paling jujur." Seorang pemuda dengan wajah ceria datang lebih dulu. Ia menatap ke dalam cermin dan tersenyum puas. "Aku tampan, pintar, dan kuat," katanya sambil membusungkan dada. Abu Nawas hanya menunjuk tulisan kecil di sudut cermin. "Cermin hanya menunjukkan wujudmu, bukan hatimu." Pemuda itu terdiam, lalu menunduk dan pergi tanpa kata. Lalu datang seorang wanita muda yang selalu merasa dirinya sempurna. Ia bercermin, lalu berkata, "Aku selalu benar, orang-orang hanya iri padaku." Abu Nawas menjawab pelan, "Kadang, yang terlalu sering merasa benar justru tak pernah belajar dari salah." Hari itu, banyak orang datang untuk melihat kebenaran yang paling jujur. Namun mereka tidak pulang dengan senyum. Mereka pulang membawa pikiran berat, dan sebagian membawa perubahan dalam sikap. Beberapa hari kemudian, seorang menteri kerajaan datang diam-diam. Ia menyamar agar tak dikenali. Ia berdiri di depan cermin, memandangi dirinya lama. Wajahnya tegas, jubahnya mahal, tapi matanya penuh kekhawatiran. "Aku melakukan banyak hal demi kekuasaan," gumamnya lirih. Abu Nawas mendekat. Kekuasaan seperti air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus rasanya. Dan pada akhirnya, bisa menenggelamkan. Sang menteri menatap Abu Nawas, kaget, lalu tersenyum kecut. "Kau tahu siapa aku?" "Tidak perlu tahu. Cermin itu yang bicara, bukan aku." Menteri itu memberikan sekantong emas dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sejak hari itu, tindak tanduknya mulai berubah. Ia lebih adil, lebih tenang, dan tak lagi kejam dalam mengambil keputusan. Namun tidak semua orang kuat menatap kebenaran. Beberapa orang mulai menganggap Abu Nawas berbahaya. Mereka menuduhnya menyebarkan keresahan,
menanamkan benih pemberontakan dalam jiwa rakyat. Salah satu penasehat kerajaan, yang merasa terganggu karena kebohongannya terungkap lewat kebenaran pasar, mendesak Raja Harun al-Rashid agar menghentikan Abu Nawas. Namun sang raja berkata, selama yang ia jual adalah kebenaran, biarkan ia berdagang. Jika engkau gelisah karenanya, mungkin engkau yang harus menata kembali hidupmu. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tak lagi menjual kebenaran dengan papan atau cermin. Ia hanya duduk diam di pasar, dengan secarik kertas bertuliskan, kebenaran kini tak dijual, tapi masih bisa kau temukan, jika kau mau mencarinya dalam dirimu sendiri. Orang-orang datang bukan lagi untuk membeli, tetapi untuk berbicara. Mereka menceritakan hidup mereka, dosa mereka, harapan mereka. Abu Nawas mendengarkan, lalu memberi 1-2 kalimat yang menusuk, tapi menenangkan. Di sebuah kerajaan yang penuh kemewahan, tipu daya, dan kehormatan semu, satu-satunya tempat yang mengajarkan kejujuran dengan harga yang kadang terlalu mahal adalah di sudut pasar tempat Abu Nawas duduk. Ia tak pernah meminta bayaran lagi. Tapi banyak yang datang, memberi lebih dari sekadar emas, mereka memberi hati yang siap untuk berubah. Dan sejak saat itu, kebenaran tak lagi dijual, tapi disebarkan. Tanpa suara lantang, tanpa paksaan. Hanya melalui mata yang jujur dan kata yang tepat. Suatu hari, pasar yang biasanya ramai mulai sepi. Hujan turun berhari-hari, mengguyur kota dan membuat jalanan berlumpur. Abu Nawas tak tampak di tempat biasanya. Meja tempat ia biasa duduk kosong. Papan-papan tulisannya hilang. Cermin besar pun tak lagi berdiri. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana perginya penjual kebenaran. Desas-desus pun beredar. Ada yang bilang Abu Nawas pergi ke gunung untuk menyendiri. Ada pula yang bilang ia dipanggil raja untuk menjadi penasihat tetap di istana. Namun yang paling banyak dipercaya, Abu Nawas telah memilih diam. Ia merasa tugasnya di pasar telah selesai. Meskipun Abu Nawas sudah tak hadir, pengaruhnya masih terasa. Pedagang yang dulu suka menipu, kini lebih jujur. Orang-orang yang dulu suka mengeluh, mulai menerima hidup dengan lapang dada. Bahkan para pejabat kerajaan, yang dulunya arogan dan angkuh, kini lebih bijaksana dalam memimpin. Suatu hari, seorang anak muda yang belum pernah bertemu Abu Nawas datang ke pasar. Ia mendengar banyak cerita tentang sang penjual kebenaran dari kakeknya, dan ia sangat ingin melihat sendiri seperti apa kebenaran itu dijual. Ia bertanya kepada para pedagang, di mana Abu Nawas? Aku ingin membeli kebenaran. Seorang pedagang tua tersenyum, lalu menunjuk ke arah langit yang mulai cerah setelah berhari-hari hujan. Kebenaran itu tidak lagi dijual, nak. Tapi jika kau mau mencarinya dengan hati yang bersih, kau akan menemukannya dimanapun. Abu Nawas sudah menanam benihnya. Anak muda itu tak mengerti sepenuhnya, namun ia mencatat kata-kata itu dalam hatinya. Ia berjalan menyusuri pasar, mendengar, mengamati, dan belajar. Di wajah orang-orang, di cara mereka berdagang, berbicara, dan bersikap, ia melihat bekas tangan halus yang pernah menyentuh jiwa mereka dengan kebenaran. Tahun-tahun berlalu, dan nama Abu Nawas tetap hidup. Bukan hanya sebagai tokoh jenaka atau tukang siasat, tetapi sebagai lelaki bijak yang berani menjual sesuatu yang tak terlihat, tapi mengubah banyak hal. Bukan hanya menjual, tapi menyentuh hati orang-orang agar berani bercermin pada dirinya sendiri. Hikmahnya, kebenaran tidak selalu manis, bahkan seringkali pahit dan menyakitkan. Tapi ia adalah obat yang menyembuhkan, cahaya yang membimbing, dan dasar dari setiap kebaikan yang sejati. Seperti Abu Nawas yang menjual kebenaran, kita pun punya tanggung jawab untuk berkata jujur, bersikap adil, dan hidup dengan hati yang bersih. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, satu kebenaran kecil pun bisa menjadi cahaya yang mengubah arah hidup manusia. Dan sebagaimana pasar tempat Abu Nawas berdagang berubah karena kehadirannya, dunia pun bisa berubah jika ada cukup banyak orang yang berani memilih kebenaran, meski itu berarti menanggung luka.